Tuhan, yaitu tentang walking with Christ, berjalan bersama Kristus. Kalau dari menyinggung berjalan bersama Kristus, saya ingat lagu zaman dulu ya, yang saat ini jarang dinyanyikan. Lagunya seperti ini, pasti Bapak Ibu tahu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Asik ya lagunya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Haleluya. Saudara, pujian ini sangat indah. Jalan dalam duka bersama Tuhan, jalan dalam suka bersama Tuhan. Itu sangat penting, karena kehidupan kita tidak lepas dari namanya kehidupan yang masa-masa dalam kesulitan. Kehidupan masa-masa kita, ada masa kita dalam kebahagiaan. Saya percaya kita semua mengalaminya. Di saat kita kadang rasanya bahagia gitu ya, tapi ada saatnya kita begitu berat sekali pergumulan hidup kita. Karena itu pujian ini mengatakan jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan bersamamu saja ya Tuhan. Dan ini benar-benar, saudaraku, Tuhan kita, siapa sih Tuhan kita itu? Siapa sih kita ini? Kenapa Tuhan mau berjalan bersama kita? Padahal kita ini orang yang suka tidak setia, suka marah, suka ngambek, ya kan? Suka menyalahkan Tuhan, tapi luar biasa. Tuhan yang begitu mengasihi kita mau berjalan bersama dengan kita. Next, kita lihat saudara yang kasih Tuhan. PowerPoint-nya belum bisa? Kan? Gak ada? PowerPoint-nya belum ada di atas? Berjalan bersama Kristus. Yang ada tulisannya PDF Esther-nya. Ada Moses? Ya, kita lihat saudaraku di dalam Keluaran 13 ayat 21. Mari Bapak Ibu yang bawa Alkitab, lihat bisa di HP. Kita baca bersama-sama. Kak Gini mana? Lagi di luar. Coba Yohan bisa bantu. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan berjalan di depan mereka. Saudara, Tuhan berjalan di depan kita. Ada amin? Tuhan berjalan di depan kita pada siang, pada malam. Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti berjalan bersama kita. Kenapa Tuhan mau berjalan bersama kita? Nah, itu pertanyaannya. Untuk apa Tuhan berjalan bersama dengan kita? Kenapa gak suruh malaikatnya saja menemani kita? Bukankah malaikat itu luar biasa? Bukankah malaikat itu punya power? Bukankah malaikat itu bisa melakukan apa saja? Karena dia punya kuasa yang besar. Tetapi kenapa Tuhan yang harus berjalan bersama kita? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Sudah bisa PowerPoint-nya? Saudara, kalau kita lihat, perhatikan ya, pada siang hari dalam tiang awan. Kenapa tiang awan? Karena kalau malam pada siang hari itu kan kita tahu ya, sekarang cuacanya luar biasa panas. Bapak Ibu naik mobil, naik motor, itu semua bilang panas, ya kan? Matahari begitu terik.
Bayangin saudaraku, ini di padang gurun ya, bangsa Israel. Tuhan tahu bahwa manusia, kulit kita ini gak akan kuat kena matahari. Karena itu Tuhan saat itu memberikan tiang awan untuk saudaraku supaya matahari tidak langsung mengenai bangsa Israel, supaya mereka tidak sampai gosong sampai hangus ya. Tuhan itu begitu luar biasa, dia tahu kalau saudara manusia ini, daging ini saudara, ini banyak kelemahannya, gak akan kuat kena sinar matahari kalau terus-terusan. Karena itulah Tuhan memberikan tiang awan untuk menuntun mereka pada siang hari dan pada waktu malam. Saudara kalau malam, bayangin kalau gak ada lampu ya, kita kalau biasanya saudara, kalau kita telat pulang, apalagi kalau nggak pakai kamar ya, saudara, lampu jalan itu, kalau kita bisa pulang sampai jam 8 itu gelapnya minta ampun kan? Udah terasa, wah tetangga pasti udah tahu, wah ini Pak Teo pasti lagi keluar gitu kan. Saudara, gelap sekali. Yang dibutuhkan apa? Ya pasti api, ya pasti terang, ya kan? Karena itu saudara, Tuhan juga menyediakan tiang api untuk bangsa Israel melewati padang gurun. Karena dia tahu, dia nggak mungkin saudaraku bangsa Israel masih dalam perjalanan yang gelap gulita. Zaman dulu nggak ada lampu ya, bisa bayangkan ya, itu jalan itu gelapnya luar biasa, gelap pekat seperti nyepi. Kalau di Bali itu kalau nyepi ada gila-gilaan kan. Sedikit aja sinar di dalam kamar kita atau di dalam rumah kita itu bisa dilempari batu Bapak Ibu. Karena bagi mereka itu sesuatu hal yang harus dilakukan dan itu menghormati perayaan mereka. Jangan coba-coba ada sinar, apalagi ada suara berisik, ya. Ketat banget. Karena itu banyak perayaan Nyepi itu orang-orang pada keluar dari Pulau Bali. Tak tahan dalam gelapan. Gak tahan kalau nggak ada rame-rame ya. Nah itu makanya sekarang banyak anak-anak muda yang lebih betah di luar. Di tempat mana anak-anak biasa nongkrong? Kafe, ya kan? Kalau duitnya ada, kalau nggak ada duitnya di trotoar ngopi yang $5.000. Jadi situ saya lihat, kenapa saudaraku? Kan mereka sedang rame. Kalau di rumah sepi, rumah ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu begitu sayang kepada bangsa Israel, ada tiang awan dan tiang api yang disediakan Tuhan buat perjalanan umatnya. Kita lihat, banyak kesulitan ya, kalau nggak ada PowerPoint ya. Saudara, kapan Tuhan mulai berjalan bersama umatnya ketika mereka mulai keluar dari tanah Mesir perbudakan? Saudara, 400 tahun bangsa Israel, 400 tahun lebih ya, bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Bayangin saudara, bangsa yang diperbudak ratusan tahun mentalnya kayak apa? Mentalnya pasti orang yang minder, mentalnya pasti orang yang penakut ya. Gak mungkin ada keberanian atau pede itu, saudara, sangat kecil sekali. Kenapa? Karena mental budak dalam diri bangsa Israel itu begitu melekat. Bagaimana bangsa Firaun itu menindas orang Mesir bangsa umat Tuhan luar biasa. Nah, ketika Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa memakai Musa, menyuruh Musa membawa umat Tuhan saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan dosa, saat itulah Tuhan berinisiatif, aku harus berjalan bersama. Pada waktu zaman Abraham, Tuhan belum berjalan bersama umat. Tetapi ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan dipimpin oleh Musa, saat itulah Tuhan mulai mengambil keputusan untuk berjalan bersama. Saudara, tidak pernah manusia, tidak pernah dari inisiatif seorang manusia untuk berjalan bersama Tuhan. Tidak pernah. Tetapi justru Sang Pencipta kita yang punya inisiatif untuk mau berjalan bersama dengan kita. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Saudara, kalau kita renungkan, ketika seorang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan dibaptis, saat itu ia sudah keluar dari perbudakan dosa dunia. Gambaran Mesir itu adalah gambaran dari dunia ini, saudaraku. Dan Tuhan mulai berjalan bersamanya, sebab Immanuel ada dalam hidupnya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Bangsa Israel berada di
Tuhan Yesus menggambarkan seperti bagaimana Tuhan Yesus mulai membawa anak-anak Tuhan yang dipilih dari dunia ini sebagai anak-anak Tuhan dibawa keluar dari perbudakan dosa. Ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dibaptis, saudaraku, ketika mereka dibaptis, manusia lama mereka dikubur, dosa-dosa mereka dikubur. Ketika mereka keluar dari air, mereka sedang menuju perjalanan bersama dengan Tuhan. Tidak bisa. Karena itu saudaraku, setiap anak Tuhan bukan lagi menjadi budak dosa. Karena mereka sudah keluar dari dunia ini. Mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah keluar dari perbudakan Firaun. Firaun gambaran daripada iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan bagaimana Tuhan berinisiatif berjalan bersama kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan harus berjalan bersama kita? Kenapa bukan malaikatnya saja? Kita lihat selanjutnya. Mengapa Tuhan harus berjalan bersama dengan umatnya? Yang pertama, saudara, ada banyak musuh, saudara, ada banyak musuh yang siap menyerang dengan godaan-godaan yang akan membuat umat Tuhan kehilangan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan dan juga tujuan untuk menempati kota Yerusalem yang baru yang akan turun dari surga. Saudara, kenapa Tuhan harus berjalan bersama dengan umatnya? Kenapa Tuhan harus berjalan bersama saudara? Karena ada begitu banyak musuh. Musuh kita itu, saudaraku, jumlahnya tidak main-main. Ada sepertiga malaikat Tuhan yang jatuh dan dia menjadi jahat, dia menjadi iblis, termasuk Lucifer. Dan mereka ada di bumi saat ini. Belum lagi roh jahat di udara, belum lagi, saudaraku, godaan-godaan yang membuat iman anak-anak Tuhan menjadi gugur, menjadi gagal. Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah dijatuhkan oleh iblis? Ada yang dijatuhkan oleh wanita, ada yang dijatuhkan oleh kekayaan, ada yang dijatuhkan oleh apa namanya? Katanya godaan itu ada 3, tahta, wanita, apa lagi? Harta. Oh, tahta, harta. Harta. Kenapa bukan pria ya? Tahta, harta, wanita. Berarti luar biasa. Pria nggak pernah menjatuhkan ya. Amin. Berbahagialah para bapak-bapak. Nah ini saudara ya. Yang tadi saya sebut, saudara perhatikan bagaimana ketika seseorang dibaptis, dia sedang keluar dari perbudakan dosa. Next, yang selanjutnya, ya kita masuk yang ini. Nah saudara perhatikan ini. Ada banyak musuh, iblis termasuk juga daging saudara yang akan menghancurkan, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup ini. Musa nggak bisa mengendalikan diri, dia marah dengan bangsa Israel, dia gagal masuk tanah Kanaan. Simpson karena godaan wanita cantik, dia gagal menjadi alatnya Tuhan yang seharusnya luar biasa. Siapa lagi saudara? Ada begitu banyak. Kita lihat juga kejatuhan hamba-hamba Tuhan sekarang. Kita lihat juga kejatuhan para pemain-pemain musik. Kita juga lihat kejatuhan pengkhotbah, singer, begitu banyak kalau saudara lihat berjatuhan. Karena apa? Saudara perhatikan, ada banyak musuh yang siap menyerang. Saudara, kenapa Tuhan pesankan kita berjaga-jaga, berjaga-jaga? Iblis selalu mau untuk menerkam siapa yang bisa diterkam. Ya. Kalau itu pemain musik, berjaga-jaga. Ya. Banyak yang mengincar. Terutama pelayan mimbar, banyak sekali yang mengincar. Godaan. Yang dia juga, saudara menerima berkat janji-janji Tuhan, dan yang kedua, saudara dibuat gagal masuk ke kota Yerusalem yang saudara, saya kalau belum pernah ke Israel, kalau Tuhan izinkan bisa ke Israel tahun depan, haleluya. Amin. Pak Ningrum sama suami ada kerinduan untuk pergi ke Israel, naik haji. Pak Kamil, ada yang mustahil, ya kan? Pak Teguh ada kerinduan, tidak ada yang mustahil.
kebandelan, kedetilan manusia yang tidak meresponi tuntunan Allah. Bahasa Ibrani-nya yang bisa bahasa kasih orang. Saudara yang dikasih Tuhan, tegar tekuk ini penghalang nomor 1 yang membuat anak-anak Tuhan gagal berjalan bersama Tuhan. Bayangin saudara, kalau anak Tuhan tidak berjalan bersama dengan Tuhan, dia berjalan bersama siapa? Sendirian. Kalau sendirian, ini anak Tuhan sedang menuju tanah perjanjian. Anak Tuhan sedang menuju tanah surgawi. Bayangin saudara, kalau tidak ada Tuhan bersama dia, tidak ada Tuhan di dalam dia, bisakah dia sampai kepada tujuan itu? Gak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Mari kita lihat perjalanan bangsa Israel di dalam Keluaran 32 ayat 2 sampai 3. Di sini dikatakan, Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 3, Bapak Ibu yang baca. 3, 2, 1. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di sana. Wow. Di ayat 3, saudara, Tuhan mengatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk. Saudara, ini luar biasa, ya? Kenapa Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan umatnya? Karena saudaraku, umat Tuhan, umat Israel gak berhenti-hentinya, tidak mau menurut sama. Bahkan di ayat 2 dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat. Udah, aku gak mau jalan lagi sama kamu. Udah, malaikatku aja jalan sama kamu. Kamu ini bangsa yang tegak tengkuk. Kalau aku terus-terusan berjalan bersama kamu, kamu bisa binasa semuanya. Aku gak sabar ya melihat apa arti tegak tengkuk itu adalah kedengkiran, tidak mau taat, tidak meresponi apa yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan bangsa Israel membuat Tuhan begitu marah? Bangsa Israel selama berada dalam perbudakan, di situ ada banyak penyembahan berhala, ada banyak bentuk-bentuk penyembahan berhala. Loh, mereka saudara yang dikasih Tuhan, mereka membuat berhala dari anak lembu emas. Ini gambarannya ya. Mereka menyuruh Harun membuat anak lembu emas gara-gara Musa lama di atas gunung. Mereka senang sekali ketika lembu emas itu jadi. Mereka bersorak-sorak kayak tadi ya, sorak kemenangan. Oh, gitu. Tapi yang mereka sembah ini berhala, mereka yang sembah ini ciptaan manusia. Tuhan melihat di atas, Tuhan garis kepala. Benar-benar ini bangsa tegak tengkuk. Benar-benar ini bangsa yang tidak mau taat dengan aku. Benar-benar ini bangsa yang mudah sekali untuk berbuat dosa. Next, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, saudara perhatikan ini. Ketika anak Tuhan sudah dibaptis, ketika anak Tuhan sudah percaya Yesus, mereka dibaptis kembali mau hidup seperti cara-cara dunia. Tolong anak-anak, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali mau hidup dengan cara-cara dunia. Karena itu kenapa anak Tuhan gak boleh hidup seperti orang dunia. Hidup menurut daging itu penyembahan berhala, bentuknya apa? Pemberontakan terhadap Allah. Yang harusnya sudah mati saat dikubur, baptisan kami. Jadi ketika Bapak Ibu dibaptis di dalam air, diselam, itu bukan hanya sekedar nyemplung dalam air Bapak Ibu. Itu artinya saudara yang dikasih Tuhan, saudara semua manusia lama, dosa-dosa itu semua dikubur, tidak diingat lagi oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan. Wah. Suami saya bersaksi bagaimana puji Tuhan ya, anak muda kalian usia 15 tahun lebih udah melayani Tuhan luar biasa. Kalau Kak Teo usia berapa mulai melayani Tuhan? 35. Oh ya. Selama 35 ke belakang itu ngapain? Berbuat dosa.
dan ketika dia keluar dari air itu, dia menjadi manusia baru. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah lagi kembali. Tuhan sangat marah. Karena apa? Menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Jangan pernah kembali. Kalau dulu engkau suka merokok, kalau dulu engkau marah-marah, kalau dulu engkau suka mencaci maki, mulut kotor, semua itu sudah dikubur. Amin. Jangan lagi melakukan hal yang sama. Karena engkau sekarang manusia baru. Engkau bukan manusia dunia ini lagi, tapi engkau manusia kerajaan Allah. Amin. Saudara, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Ketegar-teguhan bangsa Israel bahkan ditangisi oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas 19 ayat 41 mengatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Saudara, Tuhan Yesus sampai menangis. Karena apa? Yerusalem, Yerusalem. Bukan Yerusalemnya, di dalamnya itu loh orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem itu yang ditangisi oleh Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa yang akan menyalibkan dia justru orang-orang Yahudi. Yang akan menyerahkan dia untuk disalibkan itu adalah orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang pilihannya sendiri, orang-orang yang adalah bangsanya sendiri yang akan menyerahkan dia untuk disalibkan oleh orang Roma. Saudara, ini benar-benar membuat Tuhan Yesus sangat menangis. Dia menangisi ketegar-teguhan bangsa Israel yang menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bagaimana dengan Israel rohani? Israel rohani itu saudara dan saya. Saudara, Tuhan juga akan menangis ketika anak-anak Tuhan kembali lagi kepada kehidupan yang lama, kembali lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal mereka adalah warga kerajaan. Ada yang saudara? Tuhan akan menangis ketika melihat anak-anak Tuhan kembali kepada manusia lama, manusia daging. Kadang saya nggak sehati ketika ada anak-anak Tuhan. Kita ini kan masih hidup dalam daging. Jadi kalau buat dosa itu ya wajar. Saudara, kalau itu dipakai maka saudara akan mudah sekali jatuh dalam dosa. Karena kita ini kan masih daging, jadi gampang buat dosa. Jadi kalau jatuh buat dosa itu ya biasa. Saudara, kalau itu ada kamus kita, kalau itu adalah kamus perkataan kita, jadi sebuah apa ya, maka saudara akan sangat mudah untuk berbuat dosa. Tetapi kalau saudara mengatakan, aku memang ada dalam daging, aku memang masih ada, ya tubuh ini masih ada daging, tetapi ada Roh Kudus yang mematikan semua perbuatan daging. Amin. Kalau itu ada saudaraku, maka saudara tidak akan mudah untuk hidup menurut keinginan daging. Amin. Kita lihat selanjutnya. Tuhan Yesus tidak sekedar menangisi kota Yerusalem, tetapi lebih menangisi hati manusia yang tidak taat kepadanya dan terang-terangan menolaknya. Banyak orang yang tegar teguh untuk tidak menerimanya. Tuhan Yesus benar-benar menangis ketika bangsa Israel tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada kita karena kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya, saudara. Tuhan sayang dengan kita. Bangsa Israel yang asli menolak Tuhan Yesus, tetapi saudara dan saya dari bangsa-bangsa lain dijadikan orang Israel rohani, orang Israel cangkokan yang akan menerima kemuliaan, yang akan menerima berkat-berkat, yang akan menerima janji-janji Tuhan, yang akan menduduki kota Yerusalem yang baru. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku, saya tuh kadang-kadang kalau renungan itu saya semangat luar biasa. Melayani Tuhan lebih lagi. Sebentar lagi, 1 bulan lagi lebih kita akan masuk dalam 2024. Dan saya berdoa
supaya api yang ada di dalam diri kita terus menyala, terus menyala, terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Next, yang terakhir. Saudara, mari kita lihat. Seorang Musa, dia tahu. Terima kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini. Bukankah karena kau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatku ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Musa, seorang yang dekat dengan Tuhan, tahu kalau tak bersama dengan dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang kekal. Bangsa Israel yang tidak dekat dengan Tuhan, mereka lebih memilih menyembah lembu emas untuk berjalan bersama dia. Tetapi bangsa Israel, tetapi Musa yang erat bergaul dengan Tuhan, dia enggak mau. Tidak, Tuhan, aku enggak mau jalan bersama malaikat, aku mau berjalan bersama. Katakan saudara, Tuhan, aku mau berjalan bersama. Aku enggak mau dituntun malaikat, aku mau dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Bangun pagi, saudara banyak masalah, saudara mungkin lihat usahamu, saudara mungkin melihat keluargamu. Tuhan, aku mau berjalan bersamamu hari ini. Aku percaya, aku pasti bisa melewati. Haleluya, saudara. Hari-hari tidak akan semakin mudah banget. Anak-anak muda juga, apa yang kau hadapi di depan tidak semakin mudah. Minta selalu, bangun pagi, Tuhan, aku mau berjalan. Sebagai penutup, kita baca bersama-sama kata-kata tadi 3, 2, 1. Singkirkanlah segala penghalang. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Singkirkanlah segala penghalang yang membuat Tuhan tidak bisa lagi berjalan bersama-sama dengan kita. Karena tanpa Tuhan kita pasti akan gagal dan tidak akan mungkin sampai pada tempat tujuan yang mulia yang telah disediakannya bagi semua umat yang dikasihi. Amin. Singkirkan. Saudara, saya belakangan ini saya sering berdoa, Tuhan, apa yang membuat hamba-Mu, apa yang membuat umat-Mu terhalang untuk sampai pada tujuan, Tuhan singkir. Itu permusuh. Itu sangat penting. Singkirkan semua penghalang. Dan juga akhir-akhir ini saya banyak berdoa, Tuhan, singkir apa yang membuat umat-Mu belum bisa dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak muda masih banyak yang belum dipenuhi Roh Kudus. Apalagi sebagai pemuji, penyembah, sebagai singer, engkau harus selalu minta untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita selidiki hati ini. Ketika saya menyampaikan firman ini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau ada hati yang tegar tengkuk, hati yang keras, hati yang bandel, ada roh yang tegar tengkuk, dan itu menjadi penghalang utama untuk Tuhan tidak bisa berjalan bersamanya. Ya Rabbi, Kau menyelidiki hati umat-Mu, ya. Hanya Kau yang tahu. Jauhkan dari hati yang keras, jauhkan dari hati yang tegar, jauhkan Tuhan, singkirkan Tuhan, lepaskan. Beri kami hati yang lemah lembut seperti-Mu, Tuhan Yesus. Hati yang rendah hati itu selalu mentaati Tuhan. Mari jemaat, mari kita seperti Musa yang berlutut di kakiku. Musa tidak mau berjalan dengan siapapun kecuali dengan Tuhan.
Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang kekal. Agar sebelum kita menerima perjamuan kudus, hati kita adalah hati seperti tanah yang baik yang mudah ditabur oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Boleh kita menyembah Dia dalam waktu yang singkat. Yang sudah bisa berbahasa rohani berbahasa. Layakkan kami menerima firman kudus pada pagi hari ini. Firman kudus ini hanya diberikan kepada jemaat sudah dibaptis dan selamat, dan kami akan terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ku sembah Yesus,
kami, Allah yang setia di saat kami jatuh. Kau selalu ada dan selalu mau mengangkat hidup kami. Bukankah roti yang saat ini kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Yesus. Kuasa darahnya membebaskan kita dari setiap kutuk. Kuasa darahnya menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kuasa darahnya membebaskan dari segala hukum maut yang harusnya kita terima. Dan oleh karena kuasa darahnya kita diselamatkan. Bukankah cawan yang saat ini kita tinggikan yang berisi anggur, yang di atasnya kita mengucap syukur, ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Sekian